Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas langkah-langkah penginstalan Linux. Yang pertama, pengertian Linux. Yang kedua, sejarah Linux. Yang ketiga, langkah-langkah menginstal Linux. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan Linux. Dan yang kelima, kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Delvi Marianti Manalu yang akan membahas pengertian Linux. Sebelum kami melakukan penginstalan Linux-nya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian Linux. Yang pertama, pengertian Linux. Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source yang mirip dengan Unix. Sistem operasi ini berbasis pada kernel Linux, di mana rilis perdana pada 17 September tahun 1991 dan dikembangkan oleh Linus Torvalds. Sistem operasi Linux membebaskan penggunaannya untuk memodifikasi, menggunakan hingga mendistribusikan kode sumbernya secara gratis di bawah persyaratan lisensi seperti lisensi publik umum GNU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Sejarah Linux. Pada tahun 1991, Linus Benedict Torvalds mengembangkan sistem operasi Linux yang mirip dengan Minix, di mana Minix tersebut merupakan sistem operasi turunan dari Unix. Tahap pengembangan Linux dilakukan saat Torvalds masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki dengan mengerjakan kernel sistem operasinya sendiri, yaitu kernel Linux. Awalnya Torvalds melakukan pengembangan kernel Linux di Minix, kemudian beralih pada sistem operasi Linux. Kira-kira di tahun 1994, Richard Stallman dan FCF membuat sistem operasi yang mirip dengan Unix. Sistem ini dinamai dengan sebutan GNU. Melihat keuntungan dari proyek GNU sendiri, akhirnya Linux menambahkan utilitas GNU ke dalam kernel Linux untuk membuat sistem lengkap yang disebut dengan GNU atau Linux saja. Linux tumbuh dari tahun ke tahun karena upaya dari beberapa pengembang. Saat ini sistem operasi Linux telah digunakan pada seluruh teknologi komputasi, mulai dari sistem tertanam hingga superkomputer. Distribusi Linux pun juga demikian menjadi semakin populer dengan banyaknya perangkat yang terpasang. Puncak keberhasilannya di pasar konsumen adalah perangkat seluler, di mana Android menjadi salah satu sistem operasi yang paling mendominasi di smartphone hingga tablet. Baik, di sini saya Antonia Yulianderu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Linux. Sebelum kita memasuki langkah-langkah menginstal Linux, sebaiknya kita menginstal dulu Oracle VirtualBox. Langkah-langkahnya, yang pertama, download VirtualBox. Yang kedua, jalankan file VirtualBox yang telah di-download. Yang ketiga, klik Next. Yang keempat, selanjutnya klik Next. Yang kelima, checklist semua atau pilih sesuai keinginan, lalu klik Next. Yang keenam, pilih Yes. Yang ketujuh, klik Install. Ketika muncul notif konfirmasi, pilih Yes. Yang kedelapan, tunggu proses penginstalan. Yang kesembilan, hilangkan centang pada kotak Start Oracle Open VirtualBox after installation dan klik Finish. Yang ke-10, VirtualBox berhasil diinstal. Oke, untuk install Linux Debian, pertama buka VirtualBox. Kemudian kita klik yang baru. Di sini tinggal kamu tulis nama masing-masing. Di sini saya kasih contoh namanya server dan tipenya Linux. Versi saya pakai Debian. Di sini RAM kita sesuaikan di sini. Saya pakai 64 GB. Ada 3 pilihan dan kemudian saya pilih nomor 2. Klik lanjut, kemudian lanjut dan buka lagi. Kita setting dulu di penyimpanan dan di storage-nya. Pilih Debian 10 yang mau kita install. Saya pakai Debian 10, jadi yang di video 1 klik open. Kalau udah, klik yang pilih OK, masuk. Setelah itu, kita tinggal tambah lagi pengaturannya di bagian jaringan. Jaringannya bagian adapter 1 itu dipilih yang adapternya hanya host, biar bisa nanti buka di browser
Kalau udah di oke dan kita start. Ini kita pilih mana? Pilih yang install yang kedua ya. Sudah kita tunggu sebentar, kita pilih bahasa Inggris atau language English dan pilih order. Lalu pilih yang Asia, pilih Indonesia. Kalau United States-nya, keyboardnya Amerika Inggris. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah selesai 100%, ini pilih yang yes. Untuk name address-nya ditulis aja nama masing-masing. Hostname-nya dari Debian. Domain tinggal kamu tulis ini. Saya contohkan. swantu_net. Root password-nya di sini. Saya kasih 12345. Kemudian diulang lagi yang kedua. 12345. Full namanya kasih nama kamu. Misalnya saya di sini Siswanto. Kemudian kasih password lagi. Lalu klik continue. Proses setelah selesai, pilih guided yang pertama, kemudian enter lagi, pilih yang ketiga, kalau udah finish langsung. Scan another CD dan DVD, pilih no, pilih no lagi. Pilih no lagi. Ini root record, pilih yang yes, kemudian pilih yang kedua. Kalau sudah ini tinggal menunggu saja sampai dia nanti selesai instalasinya. Lanjut, continue aja. Nah, ini tanda-tanda selesai. Muncul sistem operasi. Ini sudah selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ori Emerson Pangilangin, ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux: 1. Sistem operasi gratis. 2. Bersifat open source. 3. Spesifikasi sistem rendah. 4. Tidak membutuhkan software antivirus. 5. Sedikit ruang disk yang dibutuhkan. 6. Tampilan yang cukup bagus. Selanjutnya, kekurangan Linux: 1. Butuh keahlian yang cukup dalam mengoperasikan. 2. Dukungan software yang sedikit. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup sulit. 4. Tidak ada vendor pendukung. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jupiter. Saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu Linux merupakan salah satu sistem operasi yang bersifat open source dan gratis digunakan oleh siapa saja. Linux memiliki distribusi yang populer di kalangan pengguna komputer, misalnya Linux Mint, Ubuntu, Manjaro, OpenSUSE, dan masih banyak lagi. Dikarenakan bersifat open source, pengguna dapat dengan bebas mengubah atau mengatur kode sumber Linux dan bahkan dapat mendistribusikan secara bebas di bawah lisensi GNU. Sekian ulasan singkat yang dapat kami berikan mengenai pengertian Linux beserta sejarah, jenis, kelebihan, dan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Selamat malam dan terima kasih.